Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Kembali lagi dalam program GPD Villa Melati Mas Menyapa. Di pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, sebelum kita melakukan setiap pekerjaan kita mau datang kepada Tuhan lewat setiap doa-doa kita dan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang ingin kita dengarkan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17 dan 18. Di sana firman Tuhan berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan mengajak kita belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan mengenai doa. Nah, berbicara tentang doa, tentu saja kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa doa adalah nafas hidup bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ketika kita mengetahui bahwa doa adalah nafas hidup bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menyadari bahwa sangat penting doa itu dalam setiap kehidupan kita. Betapa pentingnya kehidupan kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Nah, seringkali orang berpikir bahwa doa dilakukan hanya ketika mereka ingin meminta sesuatu kepada Tuhan. Memang tidak salah ketika kita berdoa dan kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi jangan kita hanya berdoa ketika kita ingin meminta sesuatu kepada Tuhan. Nah, di pagi hari ini saya akan berbagi beberapa hal bagi kita semua mengenai doa dan apa yang harus kita lakukan ketika kita berdoa selain kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Nah, yang pertama yaitu mengakui kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan. Jadi doa bukan hanya sebatas kita meminta kepada Tuhan, tetapi doa merupakan suatu pengakuan yang kita sampaikan kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang sanggup menolong setiap kehidupan kita, yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Nah, seperti Elia yang menyadari bahwa hanya Tuhan yang berkuasa untuk tidak menurunkan hujan, dan hanya Tuhan juga yang berkuasa untuk menurunkan hujan. Nah, dalam setiap kehidupan kita perlu menyadari bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Ketika kita ditolong Tuhan, ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, kita perlu mengakui kebesaran Tuhan dalam setiap doa kita kepada Tuhan. Nah, yang kedua, doa adalah sebagai ungkapan syukur. Nah, jadi bukan hanya kita sebatas meminta saja, tetapi kita mensyukuri atau mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat dalam setiap kehidupan kita. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tentu saja, apapun yang kita alami saat-saat ini, apapun yang kita hadapi, semuanya ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Jadi, baik kita alami, mungkin kita berada dalam saat-saat yang sulit, saat-saat ini, ataupun kita berada dalam keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan, itu semuanya ada rencana Tuhan di balik semuanya yang kita alami pada saat-saat ini. Oleh sebab itu perlu kita untuk menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, mengapa kita harus bersyukur dalam setiap doa kita? Mari kita melihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, di sana jelas dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi setiap kehidupan kita. Nah, jadi mengucap syukur ini merupakan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika kita berdoa, kita menaikkan ucapan syukur. Tidak hanya kita sebatas meminta kepada Tuhan, tetapi disertai dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, yang terakhir yaitu berdoa untuk kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Jadi dalam doa kita, tidak hanya kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita mengakui bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Bahwa kita tidak mampu melakukan segala sesuatu di dalam dunia ini tanpa Tuhan. Kehidupan kita tidak akan mampu dan kita tidak sanggup tanpa ada campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan, kita membutuhkan tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu dalam setiap doa kita marilah kita tetap menyadari bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong setiap kehidupan kita, dan kita tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu di pagi hari ini mari sama-sama kita diingatkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan bahwa dalam doa kita tidak hanya meminta kepada Tuhan, tetapi ada ucapan syukur, ada pengakuan kepada Tuhan, dan kita mengakui bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan sepanjang hari ini kami akan melakukan setiap aktivitas kami. Hamba-Mu berdoa bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang akan melakukan setiap aktivitas pekerjaan mereka. Biarlah Engkau yang melindungi, Engkau yang menolong setiap kehidupan mereka. Jauhkan dari segala mara bahaya, niat jahat manusia, kuasa iblis. Kami tolak semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Yesus yang berkuasa membentengi setiap kehidupan sidang jemaat Tuhan yang ada. Hamba-Mu berdoa juga bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang saat-saat ini berada dalam pergumulan, berada dalam keadaan sakit. Biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang menyembuhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kesembuhan, pemulihan sedang Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu yang berada dalam keadaan sakit dan berada dalam pergumulan pada saat-saat ini. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami mau serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, apapun yang akan kami kerjakan, semua ada dalam penyertaan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sambut hari yang baru dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Amin.